Padahal ada 9 hal lain yang bisa menghipnotis kita. Dan 9 hal ini adalah secara informal. Yang pertama, pengulangan. Mulai kecil, kita diomongin sama orang tua kita. Misalkan ini yang muslim nih. Tuhanmu adalah Allah, Nabimu Muhammad. Diulang-ulang. Pada saat ditanya, agamanya apa? Spontan kita nyebut Islam. Nah, itu filter mental nggak bekerja lagi pada saat ada pertanyaan, agamamu apa? Karena pengulangan. Tentara baris berbaris. Melangkah harus kiri dulu, diulang-ulang. Oke ya, itu pengulangan. Yang kedua adalah orang yang dipercaya. Nah, di sini Bapak Ibu. Orang yang dipercaya ini salah satunya adalah dokter. Contoh nih. Pak Ambang nih misalkan. Pak Ambang sudah menikah belum Pak Ambang ini? Sudah ya? Sudah. Ya. Baik. Pak Ambang awal-awal nikah nih. Jalan-jalan ke mall sama istrinya. Awal-awal nikah nih Pak. Tahu-tahu istrinya Pak Ambang digodain sama laki-laki lain. Menggodanya hanya disiulin Pak. Hanya siul saja Pak. Wah, Bapak bisa gebuk-gebukan. Kalau di Madura bisa bacok-bacokan, Pak. Bisa celurit keluar Pak. Hanya digoda siul Pak. Tapi suatu ketika Pak Ambang datang mengantar istrinya ke dokter kandungan. Diobok-obok istrinya. Pak Ambang malah cuek aja, ngerokok aja. Yang tadi disiulin itu bisa gebuk-gebukan, ini diobok-obok istrinya, diem aja. Malah, dok berapa dok? Bayar ngobok-ngobok istri saya. Yang disiulin aja gebuk-gebukan, ini diobok-obok sama dokter. Bahkan, ada yang kurang ajar lagi nih Pak Ambang. Dok, kapan ngobok-ngobok istri saya lagi? Kontrol misalkan. Jadi Bapak Ibu, di ruang praktek, dokter itu sudah menghipnosis seorang. Kenapa? Karena orang itu sudah percaya pada dokternya. Makanya sebenarnya dokter nggak usah belajar hipnotis, itu tiap hari sudah menghipnotis. Dengan apa? Dengan profesi sebagai dokternya. Misalkan ada Mbak Septina ini. Kalau digodain malu-malu begitu ya. Tapi coba kalau di ruang dokter. Mbak buka kancingnya Mbak. Dibuka kancingnya Pak. Suruh buka 1, buka 2 dia. Artinya kalimat dokter itu sudah menghipnosis kita. Nah, di sini Bapak Ibu, di buku ini saya melihat banyak sekali yang dicontohkan oleh Dr. Hippolyte Bernheim ini ya, bahwa beliau menghipnosis pasien-pasiennya tanpa menutup mata. Itu yang disebut dengan waking hypnosis kalau kita belajar di kelas. Oke ya, yang kedua, Bapak Ibu, jadi yang pertama dokter itu jago waking hypnosis. Tadi saya sebut 9 hal ya, atau 10 hal yang menonaktifkan filter mental. Itu tadi baru saya jawab 2. Nanti yang 7 sampai jumpa di kelas. Karena kita nggak bahas tentang itu ya. Yang kedua, hipnosis itu bila berdiri sendiri, itu nggak bisa mengakibatkan apapun. Jadi Anda kondisikan hipnosis seseorang, dan tidak ada sugesti, itu pasien hanya mendapatkan nyaman saja. Hanya terjadi perubahan gelombang otak saja. Tapi kalau Anda sugesti misalkan dengan hadirkan orang yang menyakiti Anda. Hadirkan orang yang mengecewakan Anda. Sehingga dengan sugesti itu pasien emosionalnya terpancing secara maksimal. Karena orang dalam kondisi hipnosis
itu kepekaan inderanya Bapak Ibu 2000% lebih peka. Jadi kalimat-kalimat sugesti ini bisa diterjemahkan dengan maksimal oleh pasien kita. Kemudian Bapak Ibu, kedalaman hipnosis ini. Ya, tentang kedalaman hipnosis. Next. Di dunia hipnosis Bapak Ibu, ya, banyak sekali kedalaman-kedalaman hipnosis. Ya, yang paling sering, ya, Davis Husband Skill ini, yang paling sering dipakai oleh praktisi-praktisi hipnosis ini adalah punyanya Davis Husband ini, yang dikenal dengan Davis Husband Skill. Davis Husband Skill ini mengukur kedalaman hipnosis itu dari 0 sampai 30. Dan di buku Dr. Hippolyte Bernheim ini, beliau mempraktekkan kepada pasiennya itu juga bisa sampai deep trance. Jadi kalau teman-teman yang sudah belajar hipnosis, pasti pernah mendengar ya kedalaman-kedalaman hipnosis. Yang pertama adalah light trance, trance ringan. Kemudian medium trance. Kemudian ada deep trance. Atau nama lainnya adalah somnambulism. Ini Dr. Bernheim ini banyak menggunakan somnambulism, kalimat-kalimat di sini. Kemudian ada profound somnambulism. Kemudian ada hypnosleep, kemudian ada coma state, ada ultra hedge. Nah, di buku beliau ini saya lihat paling banyak beliau melakukan dengan kedalaman somnambulism atau deep trance. Kalau Bapak Ibu lihat skala Davis Husband Bapak Ibu, itu ada angka 0 sampai 30. Lah, deep trance itu diterjemahkan di 1 sampai 30. Ini sebenarnya kalau diizinkan ya, ini waktunya ya, waktunya kurang 10 menit ini. Coba saya lihat teman-teman yang ada di sini. Mohon izin. Yang saya kenal saja ini ya. Ini ada Pak Abdullah Hubay atau Pak Nyoman Sudiasa. Jika berkenan, mohon bisa dibuka videonya Pak. Kami ingin tunjukkan kepada teman-teman sekalian tentang kedalaman ini Bapak Ibu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin tekuni hipnosis, dan ini harus paham betul tentang kedalaman hipnosis ini. Karena tidak semua pasien itu akan kita masukkan ke dalam hipnosis dalam. Ya, tidak semua. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan, Bapak Ibu hanya ingin memotivasi misalkan. Nggak perlu terlalu dalam. Wah, terima kasih Pak Abdullah Hubay sudah muncul di video ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali nih. Bisa jumpa di Zoom di suasana yang berbeda ini Pak Abdullah Hubay. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Baik. Bapak Ibu, ini mohon izin Pak Abdullah Hubay ya. Diizinkan Pak untuk saya ingin memberi contoh kepada teman-teman tentang skala hipnosis ini Pak Abdullah Hubay. Ya, lanjut. Diizinkan Pak? Diizinkan. Alhamdulillah. Coba saya minta tolong ini layarnya dihilangin dulu ini. Kok ada biar saya bisa lihat utuh gitu ya. Oke, Pak Abdullah Hubay bisa dimunculkan di layar.
Oke, Bapak Ibu. Oh, gini jam piro? Kacana ora. Oke, untuk suara-suara yang lain bisa di-mute dulu ya.